Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian yang mendengarkan renungan di pagi ini. Kiranya di pagi ini kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia untuk menikmati anugerah Tuhan, yaitu hari indah yang diperkenankan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun harus tetap teguh melewati setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita merenungkan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karunia Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami, melalui pengasihan-Mu, melalui pemeliharaan-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami, bahkan juga dalam berbagai bentuk aspek-aspek kehidupan kami maupun di dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami. Dan di dalam situasi kehidupan yang kami alami, ada harapan bahwa bersama dengan Tuhan kami tetap sampai. Bersama dengan Tuhan, kami akan selalu tenang menjalani kehidupan kami. Tuhan, teguhkanlah kami dalam iman, dan untuk itu kami selalu berserah kepadamu, merindukan kehadirat-Mu, dan saat ini kami juga bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama, minggu itu, mereka pergi ke kuburan membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masuk di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukan kepada rasul-rasul, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di hari Minggu ini tema kita ialah memberitakan berita sukacita. Nah, apa yang akan kita lakukan jika orang lain tidak mau menerima berita sukacita yang kita sampaikan? Haruskah kita menyerah dan berhenti untuk memberitahukannya?
Bapak Ibu yang terkasih, dalam cerita kita, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, yang dimana perempuan-perempuan yang pagi-pagi pergi ke kuburan, Yesus mendapati bahwa batu yang menutupi kuburan tersebut telah digulingkan dan mayat Yesus telah hilang. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat yang muncul mengatakan kepada mereka untuk mengingat apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekembalinya dari kubur, perempuan-perempuan itu menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lainnya. Tetapi sayangnya, kabar yang mereka sampaikan dianggap omong kosong belaka. Walaupun demikian, perempuan-perempuan itu sadar bahwa berita sukacita tentang kebangkitan Yesus tidak boleh berhenti pada diri mereka. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia bahwa Ia hidup. Maka tidak ada kubur yang dapat mengikat Dia dalam kematian. Kematian sebagai upah dosa telah dikalahkan. Tuhan yang bangkit akan membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberi kita hidup yang sejati. Karena itu, rayakan dan beritakanlah berita sukacita ini kepada seluruh makhluk tentang kebangkitannya. Maka dari itu, kita dianjurkan untuk jangan ragu lagi dan tetap mempercayai Dia. Niscaya Dia akan memberi kehidupan dan kemenangan atas dosa dan maut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jadilah pemberita Paskah. Haleluya, Yesus bangkit. Selamat Paskah. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang ada di sorga. Firman di hari Minggu ini, di hari sukacita kemenangan kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami pun juga telah merenungkan. Dan kiranya dari firman-Mu itu mengajarkan kami untuk tidak ragu. Sebab kami percaya dan yakin bahwa kemenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan kami pun sebagai pemberita sukacita akan senantiasa menyampaikan, ya Tuhan, tuntun dan sertai selalu kehidupan kami. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, hikmat untuk menjalani setiap pergumulan. Teguhkan selalu iman kami, kuatkan pengharapan kami. Jikalau Tuhan mengizinkan kami untuk melepaskan setiap pergumulan, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam lingkup ekonomi kami, ataupun dalam kegagalan kami, tetap kuatkan kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang dalam pergumulan sakit, penyakit, kiranya mereka tetap dimampukan untuk menjalani realitas kehidupan dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan mereka. Yang dalam penuh sukacita pun kami datang mengucap syukur atas perkenaan sukacita di dalam kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Ampunkanlah segala kesalahan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah jadilah pemberita sukacita atas kemenangan Yesus Kristus di kayu salib, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat Paskah dan selamat melanjutkan aktivitas kita sekalian. Shalom.